Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarudi Anafi 1931730139 akan menjelaskan tentang software agen. Yang akan kita bahas di sini adalah sejarah dan latar belakang dari software agen. Menurut Anwana, konsep agen sudah dikenal lama dalam bidang AI. Tepatnya dikenal oleh seorang peneliti bernama Carl Helwig dengan konsuren aktor modelnya pada tahun 1977. Dalam modelnya, Helwig mengemukakan teori tentang suatu objek yang dia sebut aktor yang mempunyai karakteristik menguasai dirinya sendiri, interaktif, dan bisa merespon pesan yang datang dari lain objek sejenis. Masa ini dikenal dengan masa generasi pertama penelitian software agen, yaitu periode 1970 sampai 1990. Pada umumnya, konsentrasi penelitian pada periode ini tertuju ke arah pemodelan internal agen secara simbolik, isu-isu makro mengenai interaksi, koordinasi, dan komunikasi antar agen dalam kerangka MAS. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisa, mendesain, dan mengintegrasikan sistem dalam kerangka agen yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Berbagai macam penelitian yang dilakukan generasi pertama, yaitu 1970 sampai 1990, itu terangkum secara lengkap dan terorganisir dengan baik dalam buku-buku dan dieditori oleh Bond and Gesser dan Huns dan Calibra. Kemudian, masa generasi kedua dari penelitian agen adalah periode 1990 sampai saat ini. Konsentrasi penelitian pada periode ini khususnya pada pengembangan dan penelitian teori agen atau agen teori, arsitektur agen atau agen arsitektur, dan bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu atau bisa disebut agen language. Terangkum dengan baik dalam buku-buku dan makalah-makalah oleh Woodridge and Jennings. Lalu untuk definisi software agen, dalam kamus Webster News World Directory Gerlich 1983, agen didefinisikan sebagai, di sini ada 2 poin yang bisa diambil. Yang pertama, agen mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Lalu agen melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau orang lain. Didapat dari poin-poin di atas, Caglian mendefinisikan software agen sebagai suatu entitas software komputer yang memungkinkan user atau pengguna untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri atau autonomously. Kemudian, beberapa peneliti lain menambahkan satu poin lagi, yaitu bahwa agen harus bisa berjalan dalam kerangka lingkungan jaringan atau network environment. Definisi agen dari para peneliti lain pada hakikatnya adalah senada, meskipun ada yang menambahkan atribut dan karakteristik agen ke dalam definisinya. Karakteristik dan atribut software agen. Autonomi. Pertama, agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain ataupun oleh lingkungan atau environment. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka buat. Yang kedua, intelligence, reasoning, dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu inteligensi atau intelligence. Dalam konsep intelligence ada 3 komponen yang harus dimiliki. Yang pertama, internal knowledge base. Yang kedua, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning yang beradaptasi dalam lingkungan. Delegation, sesuai dengan namanya, yaitu seperti yang sudah kita bahas pada definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian atau delegation ini dapat
adalah karakteristik utama suatu program yang disebut agen. Reactivity. Karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan atau environment. Lingkungan itu bisa mencakup yaitu pertama agen lain, user, lalu adanya informasi dari luar dan sebagainya. Proactivity dan goal oriented. Sifat proactivity boleh dikatakan adalah kelanjutan dari sifat reaktif. Agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agen harus didesain memiliki tujuan atau goal yang jelas dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya. Lalu communication and coordinating capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi-agent system atau MAS. Bagaimanapun juga untuk bisa berkoordinasi dengan agen lain dalam menjalankan tugas perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Klarifikasi software menurut karakteristik yang dimiliki. Kolaboratif agen. Agen yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antara agen dalam kerangka multi-agent system atau MAS. Yang kedua, interface agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, mobile agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dan lingkungan jaringan komputer. Information dan internet agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri, atau dengan kata lain memanage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Reaktif agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Hybrid agen. Kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agen. Kemudian, agen yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan adalah masuk ke dalam hybrid agen. Heterogeneous agent system. Dalam lingkungan multi-agent system atau MAS, apabila terdapat 2 atau lebih hybrid agen yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MAS tersebut kita sebut dengan heterogeneous agent system. Klasifikasi software agen menurut lingkungan di mana dijalankan. Desktop agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal, komputer atau PC, dan berjalan di atas suatu operasi sistem atau OS. Termasuk dalam klarifikasi ini adalah operasi sistem agen, application agen, dan aplikasi suite agen. Internet agen. Agen yang hidup bertugas di lingkungan jaringan internet merupakan tugas memanage informasi yang ada di internet. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah web search agent, web server agent, information filtering agent, information retrieval agent, dan notification agent. Internet agent, agen yang hidup dan bertugas di lingkungan internet melakukan manage yang ada di internet. Termasuk klasifikasi ini adalah collaborative customization agent, process automation agent, database agent, resource browsing agent. Bidang ilmu dan penelitian yang terkait dengan software agent yaitu sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa masalah learning, intelligence, hingga proaktif serta reaktif adalah bidang garapan AI klasik. Kemudian penelitian dalam bidang AI pada umumnya adalah berkisar ke masalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama atau cooperation antara agen dan multi-agent atau sistem MIS. Dengan perkembangan penelitian di bidang distributed network dan communication system membawa peran penting dalam mewujudkan agen yang mempunyai kemampuan mobilitas dan komunikasi dengan agen lain. Pesatnya perkembangan penelitian tentang software agen letak di pengaruh bidang ilmu psikolog yang banyak mengupas agen teori dan filosofi.
bahasa pemrograman. Beberapa peneliti memberikan petunjuk-petunjuk dalam karakteristik bahasa pemrograman, antara lain object oriented, platform independent, terlalu kode manipulation. Dari ketiga tersebut dapat ditarik bahwasanya mereka merekomendasikan yang mengimplementasi dari software agent, yaitu yang pertama Java, yang kedua TypeScript. Riset dan aplikasi software agent. Ada dua tujuan dari survei tentang riset dan aplikasi software agent. Yang pertama, mengidentifikasi sampai jauh mana teknologi agent bisa diaplikasikan dengan memberikan pointer berupa contoh-contoh aplikasi sistem yang ada. Yang kedua, untuk memberikan gambaran ke depan masalah-masalah yang sudah dan belum terpecahkan dan membuka peluang untuk mencoba mengaplikasikan teknologi agent ke masalah baru yang timbul. Riset dan aplikasi software agent di dunia industri. Banyak kali manfaat software agent dalam bidang industri. Yang pertama yaitu manufacturing. Manufacturing perlu mempelopori proyek penelitian yang disebut YMAS atau Yet Another Manufacturing System, di mana dia berusaha mengaplikasikan protokol kontak net untuk proses kontrol di manufacturing. Proses kontrol secara sistem merupakan sistem yang harus bisa bekerja secara mandiri dan bersifat reaktif. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari agent, sehingga bukan suatu yang mengejutkan kalau banyak muncul pengembangan aplikasi proses kontrol yang berbasis teknologi agent. Telecommunication. Sistem telekomunikasi pada umumnya bergerak dalam skala besar, dan komponen-komponen telekomunikasi yang terhubung terdistribusi dalam jaringan. Untuk itu diperlukan sistem monitoring dan manajemen dalam kerangka real time. Dengan semakin tingginya tingkat kompetisi untuk menyediakan sistem komunikasi yang terbaik, perlu pendekatan komputerisasi dan software paradigma yang sesuai. Dan disinilah peran software agent berfungsi. Lalu air traffic control. Elgenberg mengemukakan sistem pengontrolan lalu lintas udara berbasis agent yang terkenal yang nama Oasis. Oasis dicoba di Bandara Udara Sydney di Australia, diimplementasikan menggunakan sistem yang disebut DMARS, Transportation System. Beberapa contoh aplikasi teknologi agent yang ada dalam area ini adalah aplikasi pencarian sistem transportasi dan pemesanan tiket yang menggunakan MIS. Riset dalam dunia bisnis. Seperti yang disebutkan di atas, boleh dikatakan teknologi agent paling banyak diaplikasikan dalam dunia internet dan bisnis. Bagaimanapun juga, ini tidak lepas dan maju perkembangan besar teknologi jaringan komputer yang membuat perlunya paradigma baru untuk menangani masalah kolaborasi. Yang pertama, informasi manajemen. Ada dua tema besar, yaitu informasi dan peran teknologi agent yang mengatasi masalah informasi overload karena perkembangan teknologi jaringan dan internet. Information filtering. Proyek Maxims, kemudian Warren adalah contoh aplikasi di bidang informasi filtering. Electronic commerce. Electronic commerce tema riset ke arah desain dan implementasi untuk mengotomatisasi jual beli. Termasuk dalamnya adalah implementasi strategi dan interaksi jual beli tawar menawar, teknik pembayaran dan sebagainya. Lalu distribusi project management. Untuk meningkatkan produktivitas dalam kerja memerlukan kolaborasi antar tim dengan kerangka teamwork. Mau tidak mau harus dipikirkan kembali model software yang mempunyai karakteristik yang seperti itu. Salah satu approach adalah dengan mengimplementasikan teknologi agent dan software system yang dipakai untuk berkolaborasi. Riset dan aplikasi di dalam dunia entertain. Yang pertama yaitu games. Game di sini merupakan karakter manusia atau sesuatu dalam game yang tersebut sehingga lebih hidup. Beberapa riset yang sudah sampai pada tahap implementasi adalah misalnya game yang dikembangkan oleh Grand System dan sebagainya. Lalu interaktif
Theater and Cinema. Riset dalam medis. Dunia medis bidang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerasi terhadapnya. Tidak ketinggalan teknologi ajan pun dicoba untuk diimplementasikan dalam kerangka mencoba mengatasi masalah-masalah berhubungan dengan monitoring pasien, manajemen jalan dan pasien. Dalam pendidikan, dengan perkembangan teknologi jaringan komputer, dunia pendidikan pun salah satu merasakan manfaatnya. Sistem pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah modern dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.